Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait PPT dengan tema implementasi end-to-end data pipeline berbasis cloud computing AWS. Ini sudah dilanjut, Mas. Oke, jadi selanjutnya ada PPT dengan tema arsitektur sistem data pipeline AWS. Jadi seperti yang tertera pada gambar, ini terdiri dari beberapa tahapan utama ya, yaitu pengumpulan data, penyimpanan di Amazon S3, dan pemrosesan data menggunakan SageMaker, dan visualisasi hasil daripada analisisnya. Nah, jadi data ini diambil dari sumber eksternal, kemudian disimpan dalam paket S3 pada folder raw, kemudian diproses di cloud untuk menghasilkan data yang siap dianalisis dan akhirnya divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk mendapatkan insight yang sekiranya penting untuk mendukung pengambilan keputusan nantinya. Jadi next, Mas. Oke, kemudian langkah pertama adalah pengumpulan data. Jadi dataset yang kami analisis ini kami dapat melalui Kaggle, kemudian dibaca melalui library Pandas. Setelah itu melakukan tahapan validasi untuk memastikan struktur data sesuai dengan tahapan selanjutnya, yaitu pipeline. Mungkin bisa di next, Mas. Oke, kemudian upload data ke S3 dengan menggunakan from IO import string ini. Kemudian maksud saya kami menggunakan akses key yang sudah disesuaikan dengan AWS kami. Setelah itu inisialisasi S3 klien, kemudian setelah itu membaca load datanya dan upload ke S3 dalam bentuk raw. Bisa di next, Mas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang lanjut ke langkah 3, yaitu adalah data cleaning, di mana di sini adalah salah satu proses yang paling penting untuk memulai dalam penelitian data. Nah, data cleaning ini berfungsi untuk menghapus data duplikat dengan menggunakan duplikat untuk memastikan tidak ada kesamaan data agar hasil nanti bisa lebih akurat dan bersih. Mungkin bisa di next, Mas. Nah, lalu yang keempat yaitu pemrosesan di SageMaker, di mana Amazon sendiri sudah menyediakan SageMaker AI yang lingkungannya komputasi berbasis cloud untuk melakukan pemrosesan data processing secara scalable dengan mengakses data langsung dari Amazon S3 atau bucket tanpa perlu menyimpannya lokal. Nah, seperti yang dilihat pada kode yang ada, di situ ada beberapa teknik yang digunakan, seperti fitur engineering dan agregasi. Mungkin bisa di next, Mas. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah melakukan pemrosesan dari data cleaning, fitur engineering, dan agregasi, kita langsung ke menyimpan datanya ke S3, yaitu data ini sudah bersih, yang tadi sudah melewati 3 tahap pemrosesan data. Hasil transformasi data disimpan kembali ke S3 dalam bentuk folder proses sebagai bagian dari tahap loading dalam penelitian data. Nah, ini juga dibedakan ya dari yang sebelumnya data disimpan di raw yang data masih mentah, dan sekarang data yang sudah bersih disimpan pada folder proses. Dan langkah selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, pada langkah selanjutnya yaitu adalah visualisasi data. Pada visualisasi pertama, kita menggunakan histogram untuk melihat distribusi harga produk. Dari grafik ini bisa dilihat bahwa sebagian besar produk itu berada pada rentang harga menengah, yaitu sekitar 100 hingga 300. Frekuensi produk dengan harga tinggi cenderung menurun,
yang menunjukkan bahwa jumlah produk premium relatif lebih sedikit. Hal ini itu juga mengindikasikan bahwa pasar didominasi oleh produk dengan harga terjangkau, sehingga strategi bisnis kemungkinan lebih berfokus pada volume penjualan dibandingkan margin tinggi. Selanjutnya ada juga line chart untuk melihat tren jumlah transaksi dari waktu ke waktu. Bisa dilihat bahwa jumlah transaksi itu mengalami fluktuasi dengan penurunan signifikansi di pertengahan periode, kemudian meningkat kembali pada bulan berikutnya. Pola ini itu menunjukkan adanya kemungkinan faktor musiman atau pengaruh promosi tertentu yang mempengaruhi aktivitas transaksi. Oleh karena itu, analisis tren ini penting untuk membantu menentukan waktu yang tepat dalam menjalankan strategi promosi. Oke, selanjutnya ada bar chart. Pada visualisasi bar chart ini itu ditampilkan rata-rata harga produk berdasarkan kategori menggunakan bar chart. Dari grafik ini terlihat bahwa kategori clothing itu memiliki rata-rata harga tertinggi, diikuti oleh sports dan books. Sementara itu, kategori seperti home dan kitchen dan electronics itu memiliki rata-rata harga yang relatif lebih rendah. Hal ini itu menunjukkan adanya segmentasi di harga antar kategori produk, di mana setiap kategori memiliki positioning harga yang berbeda di pasar. Lalu ada insight hasil analisis. Jadi berdasarkan seluruh hasil visualisasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa insight utama yang dapat diperoleh. Yang pertama, yaitu ada distribusi harga produk itu didominasi oleh segmen menengah, yang menunjukkan bahwa mayoritas transaksi terjadi pada produk dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, ada kategori clothing, itu memiliki rata-rata harga yang tertinggi, mengindikasikan potensi margin keuntungannya yang lebih besar dibandingkan kategori lainnya. Lalu yang ketiga ada tren transaksi, menunjukkan pola fluktuatif sepanjang waktu yang mengindikasikan adanya pengaruh faktor musiman atau strategi promosi tertentu. Secara keseluruhan, insight ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis, khususnya dalam strategi pricing dan promosi. Kemudian ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pipeline data berbasis cloud berhasil diimplementasikan secara end-to-end menggunakan AWS. Data berhasil diproses mulai dari tahap ingestion hingga analisis, sehingga menghasilkan dataset yang siap digunakan. Insight yang diperoleh menunjukkan adanya pola harga dan tren transaksi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, penggunaan cloud computing memberikan keunggulan dalam hal efisiensi, fleksibilitas, dan skalabilitas dalam pengolahan data. Dengan demikian, implementasi ini membuktikan bahwa teknologi cloud sangat efektif dalam mendukung analisis data e-commerce. Sekian dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.